Karena hanya Engkau yang layak terima semua pujian kami ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan sekarang kami mau nyatakan kalau Engkau Raja di atas segala raja dan Engkau yang patut kami sembah. Mari sama-sama kita nyatakan. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. Your worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One. You're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari sama-sama sembah Tuhan lebih dalam lagi teman-teman. The Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One. You're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. We worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Teman-teman, kita tahu siapa Allah yang kami sembah. Oh, Allah yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Oh, we worship you. We glorify you, Jesus. Oh God, I worship you. Sama-sama katakan, we worship you, Lord.
Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap akal budi kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang layak kami sembah Tuhan. Engkau adalah Allah yang layak kami tinggikan dan tidak ada nama lain selain Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi rema bahwa kami akan selalu memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi di hidup kami akan selalu meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami ingin menyembah nama-Mu ya Tuhan. Kami ingin memuji nama-Mu lebih lagi. Biarlah roh Allah yang berada di sini Tuhan ada di dalam setiap kita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, shalom JTC. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Semua di sini merasakan kebaikan Tuhan kita, amin. Amin. Coba dong di tos dulu kanan kirinya sambil bilang Happy Sunday. Happy Sunday. Oke, yang siap memberikan terbaik buat Tuhan kita, sorakan wuh. Yuk sama-sama tepuk tangannya yuk. More than I have before.
sama-sama kita sorakan. Aku yang perkasa, megah dan berjaya, Yesus. Sebut namanya teman-teman, coba. Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus dahsyat dan perkasa. Aku yang perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Sebut namanya teman-teman. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Kau bersama dunia. Aku yang perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Siapa namanya? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Oke teman-teman, dipersilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Yuk mari teman-teman, kita siapin hati kita. Kita siapin sikap terbaik kita mau datang kepada Tuhan. Karena hanya Engkaulah penolong kami Tuhan. Hanya Engkau yang dapat kami andalkan. Hanya Engkaulah kekuatan kami. Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Sama-sama kita nyatakan lagu ini dari awal. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku.
terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah kehidupanku. Oh
live to worship. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between the Lord and me? Lord, I live to and I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. Lebih sungguh-sungguh lagi kita nyatakan. And I'll live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Lord, help me. Lord, I'll live to and I want to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to thee, and I'll live to my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Lord, help me. Lord, I live to honor you, and I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. To be hadirat-Mu yang nyata hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu pada setiap kami sehingga pada siang hari ini kami dapat bersama-sama menyembah dan memuliakan nama-Mu.
Dan sebentar lagi Tuhan kami akan bersatu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu nyata hadir di tengah-tengah kami. Juga berkati mulut dan bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar apapun yang disampaikan pada siang hari ini dapat menjadi rema bagi setiap kami. Dan kami dapat pulang dengan membawa sukacita dan membawa firman-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Teman-teman sebelum duduk, aku boleh minta tepuk tangannya buat tim PPW kita yang luar biasa ini. Thank you guys for the amazing praise and worship session. Boleh silakan duduk teman-teman semuanya. Shalom JTC. Shalom. Ternyata deg-degan ya berdiri di sini. Gak ada yang infoin nih kalau ternyata deg-degan berdiri di sini. Sebenarnya deg-degannya itu karena waktu ngelihat kalian, aku tuh berasa flashback ke diri aku sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu. Pas pertama kali aku join ke JC, aku kan juga masih sekecil kalian ya, masih polos gitu. Ya walaupun gak selucu seimut kalian sih, tapi dulu tuh bawaannya kalau ngelihat teman-teman yang pelayanan di depan tuh bawaannya kayak deg-degan karena mereka tuh kayak gede banget gitu kan. Maksudnya lebih dewasa dari aku gitu. Tapi sekarang malah aku yang takut sama kalian. Soalnya kalian kan zaman sekarang anak kecil lebih pinter gak sih dari kita? Lebih gaul, lebih update gitu kan. Jadi takut gitu. Gak ya bercanda teman-teman. Tapi serius, waktu tuh berjalan begitu cepat. Itu nyata ya, karena dulu kan aku awal join JC cuma duduk celingak-celinguk, pelongo-pelongo gitu kan. Gak punya teman. Nah terus akhirnya mulai tuh join pelayanan sampai akhirnya sekarang puji Tuhan bisa dipercayain buat berdiri di sini sharing sama kalian gitu. Jadi ini intermezzo dikit ya. Jadi kalau misalnya kalian mau mulai pelayanan tapi masih ragu, takut atau ngerasa enggak aku kayaknya kekecilan deh atau enggak deh kayaknya aku enggak bisa, kayak aku takut. Jangan takut teman-teman karena enggak ada yang tahu, siapa tahu kan salah satu di antara kalian nanti jadi penggantinya Ko Josh, penerusnya Ko Josh. We never know gitu. Jadi dicoba lah. Marketing banget ya bahasa gue. Oke, jadi teman-teman sebelum kita masuk ke sharing, aku mau perkenalan diri dulu. Nama aku Holly, umur aku, ayo ada yang bisa tebak gak? Umur aku 21 tahun. Jadi teman-teman yang mau manggil aku nama boleh, panggil Cici boleh, kakak boleh, mbak juga gak apa-apa. Asal jangan dipanggil tante ya teman-teman. Aku gak mau dipanggil tante, aku marah. Oke, dan sekarang aku kuliah semester 6. Tapi lagi magang, jadi kegiatan sehari-hari aku itu ngantor, jadi budak korporat. Tahu kan itu istilah budak korporat, nah itu yang lagi aku alamin sekarang teman-teman. Jadi kadang tuh kangen gitu, kangen masa-masa sekolah atau kangen masa-masa aku seusia kalian yang waktu masih ya sibuk sih, cuman maksudnya nggak sesibuk sekarang gitu. Jadi kangen ya masa-masa sekolah karena semakin gede tuh aku semakin nyadar kalau semakin hari tuh hidup tuh semakin complicated. Cie, cuaks. Tapi beneran, hidup tuh kayak semakin complicated karena kenapa? Karena kayak banyak banget tanggung jawab yang harus diemban gitu loh. Mulai dari mungkin hal-hal sepele atau bahkan sampai yang gede gitu, tapi semakin hari tuh kayaknya semakin banyak banget keputusan yang harus aku ambil gitu. Kayak contoh sepelenya. Aku kan masuk kerja jam 8 ya, jadi aku udah bangun tuh jam 6. Mandi, dandan biar cantik kan. Terus nongkrong 10 menit di depan lemari. Nah, pasti teman-teman yang cewek ini relate ya. Milih baju, hari ini mau pakai baju apa ya? Kayaknya gue gak punya baju deh. Padahal di lemari tuh baju banyak banget kan, mulai dari atas sampai bawah tuh ada gitu. Tapi gak tahu kenapa rasanya tuh kayak gak punya baju. Yang ini udah pernah dipakai. Yang ini kayaknya gak cocok buat ke kantor. Kalau yang ini kayaknya terlalu formal. Pokoknya banyak banget pertimbangan gitu kan. Sampai nanti setelah aku selesai milih baju, aku masih harus mutusin mendingan aku berangkat naik TJ atau naik Grab ya. Kalau misalnya naik Grab, kalau naik TJ murah sih, tapi kayak bakal telat deh. Tapi kalau misalnya naik Grab, ya mahal, tapi kayaknya gak bakal telat sampai kantor gitu. Nah gak berhenti sampai situ. Nanti waktu makan siang di kantor, sekarang kan lagi bulan puasa ya teman-teman. Jadi di kantor tuh gak ada yang jualan makanan. Kalau misal kita yang gak puasa mau makan, kita harus pesan via delivery, ya, via aplikasi gitu kan.
Biasanya bingung tuh mau pesan apa ya. Istirahatnya jam 12 tapi jam 9 aku udah mikir nanti mau makan apa. Udah, ya lama pertimbangannya. Harus matang gitu kan dipikirin. Kayak kalau ayam bosen, bakmi mie mulu. Jadi kayak bingung mau makan apa ya. Nah nanti kalau misalnya udah ketemu mau makan apa, masih harus mutusin lagi. Mending pesan pakai GrabFood, GoFood, atau maaf ya sebut merek ya. Promonya gedean yang mana ya. Jadi kita harus mempertimbangkan segala sesuatunya gitu. Dan itu hal-hal sepele yang mungkin kita temuin di kehidupan kita sehari-hari gitu. Kayak kita harus memutuskan A, memutuskan B. Dan tanpa kita sadari setiap harinya tuh kita selalu mengambil keputusan gitu. Dan tapi sayangnya hidup kita tuh nggak selalu sepele teman-teman. Kayak tadi aku bilang ya, semakin gede pasti tanggung jawabnya semakin gede juga. Jadi kita pasti akan dipertemukan juga sama hal-hal yang mungkin lebih besar dari hal-hal sepele itu. Jadi aku bisa relate tuh sama lagu yang takut tambah dewasa. Kayak ya aku relate sama, aku tahu kenapa lagu itu diciptakan. Karena emang tambah dewasa itu mengerikan, nggak bercanda. Seru kok seru, tapi kalian jangan cepet-cepet ya guys. Nikmati masa muda. Oke, jadi tim Mulmed mungkin boleh ditampilin slide-nya. Alright, jadi hari ini kita mau belajar tentang think twice about everything. Wow, kayaknya mah udah ketebak ya dari judulnya. Kayak udah sering banget kayak gue denger think twice about everything, think twice, pikir 2 kali. Udah jadi rahasia umum gitu kayaknya kan. Kalau kita sebelum bertindak kita harus berpikir. Tuh. Nah, tapi kenapa sih kita tuh harus berpikir? Kenapa kalau kita bertindak dan kita berpikir sebelum bertindak itu penting? Karena pastinya di dalam setiap tindakan kita, di dalam setiap perilaku kita itu ada yang namanya resiko. Resiko atau konsekuensi ya guys. Semuanya pasti ada. Entah itu resikonya positif, negatif, yang kalian harapkan atau yang gak kalian harapkan, tapi pasti ada. Nah pertanyaannya yang menjadi masalah, apakah kita siap? Are we ready to face the consequence? Boleh di next? Nah, kalian siap gak tuh buat menerima konsekuensinya? Kalau kalian kalau kalian memikirkan suatu hal, terus kalian ngerasa, kayak gue gak siap deh buat menerima konsekuensinya. Ya udah, berarti jangan dilakukan gitu. Tapi kalau misalnya kalian kira-kira ready, bisa sih nerima resikonya. Tapi kalian udah bisa mastiin belum kalau misalnya keputusan yang kalian ambil atau hal yang kalian lakukan itu adalah hal yang benar? Belum tentu kan. Di sini siapa yang lagi ujian? Gak ada ya? Ujian hidup itu saya setiap hari ya. Ditampar ujian hidup. Atau udah selesai ujiannya? Oh udah selesai. Nah dulu waktu aku sekolah, kan ada pilihan ganda ya setiap kali ujian. Pasti kalian juga ada dong. Pernah dong mengalami yang namanya ujian terus dapat soal pilihan ganda. Nah kalau misalnya dapat soal pilihan ganda itu kan pasti ada dari A, B, C, dan D ya. Atau mungkin sampai E, gak tahu beda-beda setiap orang. Nah pasti setiap kita mau menjawab soal itu pasti kita akan membandingkan antara jawaban A, B, C, dan D. Mana nih yang kira-kira paling benar? Mana nih yang kira-kira sesuai sama soalnya? Yang jawabannya paling benar tuh yang mana? Nggak jarang juga ada guru yang agak rese nih teman-teman. Yang sukanya bikin soal jebakan. Tahu soal jebakan? Tahu ya. Jadi jawaban A, B, C, D-nya tuh dibuat mirip-mirip. Dibuat mirip-mirip tapi beda gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak teliti, kalau misalnya kita nggak perhatiin tuh bener-bener alfabetnya, mungkin bisa salah gitu kan. Walaupun benar tapi belum tentu itu yang paling benar gitu. Nah jadi ngomongin pilihan ganda nih, aku juga punya soal, boleh di next selanjutnya. Wih, kita hari ini ujian ya teman-teman. Tapi tenang, udah belajar belum? Tapi tenang, ini nggak masuk rapot kok, nggak apa-apa. Ini cuma latihan gitu kan. Nah kita mau menjawab soal ini nih. Ketika melakukan suatu hal, atau ketika melakukan, ya pokoknya ketika kita melakukan sesuatu lah. Kita harus mengambil keputusan yang A, itu yang kita mau, yang B itu yang tepat, atau yang C, A dan B benar. Ayo, coba yang jawab A angkat tangannya. Nyontek ya, pada mau nungguin ya.
Nungguin yang depan jawab duluan nih kayaknya. Terus yang jawab B ada. Oke. Yang jawab C. Terus ini yang gak jawab apaan ya? Yang B ya. Oke, kita lihat ya apakah benar yang B atau ternyata yang C gitu. Jeng 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 jeng. Weh. Boleh ya nanti ditraktir sama Kofechan. Jadi jawabannya benar adalah yang B, yaitu yang jawaban yang keputusan yang tepat. Oke. Kenapa sih? Apa sih bedanya keputusan yang tepat sama keputusan yang kita mau? Kadang teman-teman, kadang ya, ini nggak selalu di setiap hal kita mengalami ini. Tapi kadang kita tuh melakukan sesuatu yang kita mau, nggak dosa sih, nggak salah sih, tapi kurang tepat aja, ya nggak? Karena ya hal yang kita mau, karena sesuatu keputusan yang kita mau ambil, yang kita harapkan kita bisa ambil, itu belum tentu keputusan yang tepat. Mungkin ada yang lebih tepat lagi dari itu, mungkin ada yang lebih baik lagi dari sekedar keinginan kita. Nah, jadi di sini kita juga mau belajar kalau ketika kita hendak melakukan sesuatu, kita harus mengambil keputusan yang tepat, begitu. Nah, terus gimana sih Kak caranya kita tahu itu keputusan tepat atau enggak? Kan kita nggak pernah yang tahu ya masa depan gimana. Jadi gimana tuh caranya tahu? Boleh di next. Nah, sekarang kita mau belajar tentang how to find the right decision. Jadi mungkin kalau misalnya kalian dihadapkan sama sebuah pilihan atau kalian dihadapkan sama soal pilihan ganda ya kayak tadi. Pasti kalian bakal mikir keras gitu. Kayak ini udah bener belum sih gue lakuin? Yang ini udah tepat belum sih buat gue? Nah gimana sih caranya biar kita tuh tahu apakah yang kita lakukan atau apakah yang akan kita lakukan itu sudah tepat atau belum? Nah ada beberapa poin ya teman-teman yang aku sediain, ada 3. Kita mulai dulu dari yang pertama ya. Yang pertama adalah resiko. Seperti yang aku bilang tadi di awal, setiap perbuatan pasti ada resiko, ada konsekuensinya. Nah itu harus jadi bahan pertimbangan kita dalam melakukan sesuatu. Ketika kita misalnya nih, misalnya kita mau nyapa orang di mall, ketemu sama temen nih, gak sengaja. Misalnya aku ketemu sama Frans deh di mall. Aku bingung sapa gak ya, kalau misalnya nyapa ntar gue ditahan lagi ngobrolnya jadi lama gitu. Tapi kalau misalnya gak disapa, nanti takutnya dia lihat gue lewat, nanti dikira sombong lagi. Atau misalnya nih, siapa tahu di sini ada yang udah punya gebetan gitu kan. Misalnya di chat nih sama doi kalian, terus kalian bingung, mending gue langsung balas, lama-lamain balesnya atau gak usah balas kalian ya. Kalau misalnya gue balas sekarang nih ya, nanti takutnya dia kegeeran, ngiranya kayak gue ngebet banget gitu kan, mau nungguin chat dia. Tapi kalau misalnya gue lama-lamain, ntar dikirain gue gak tertarik gitu sama dia. Dan kalau misalnya gak dibalas sama sekali, ntar gak di chat lagi. Jadi hilang dong kesempatan. Contohnya ya teman-teman, contoh. Nah yang seperti yang tadi aku bilang, resiko yang kita akan hadapi atau resiko yang akan kita ambil, itu harus dipertanggungjawabkan. Karena resiko tuh gak lewat gitu aja. Resiko tuh harus dipertanggungjawabkan dan harus kita alami. Nah jadi ini aku mau sedikit cerita ya teman-teman. Cerita nyata nih, cerita aku. Jadi bulan Desember tahun lalu, bulan Desember kemarin ya. Aku itu, kan itu menjelang Natal ya. Menjelang Natal di JC. Dan waktu itu aku juga lagi bulan-bulannya UTS. Dan kampus aku tuh emang agak lain dari yang lain. Emang agak lain ya. Jadi di saat yang lainnya udah pada UAS, udah pada libur, saya baru UTS gitu kan. Nah karena teman-teman aku yang, ini aku bukan sombong ya, tapi aku bangga loh punya banyak temen. Jadi aku bangga punya banyak teman ya. Jadi ketika aku lagi UTS tuh teman-teman aku yang lain yang dari kampus yang berbeda kan udah pada libur tuh. Ngajaklah mereka jalan. Jalan dong, udah lama nih gue lagi liburan, yang lainnya juga nyaut, iya gue juga lagi libur ya udah yuk jalan. Sementara kan aku lagi UTS ya. Nah, jadi situ aku bingung, mending gue ikut nggak ya? Kalau misalnya gue nggak ikut, gue FOMO nih. Tahu nggak FOMO apa? Tahu ya, fear of missing out. Gue takut ketinggalan, gue takut nggak dianggap lagi sama teman-teman gue takut mereka seru-seruan tanpa gue. Tapi kalau misalnya gue ikut UTS gue gimana? Masa nggak dikerjain? Kan nggak mungkin dong.
Dan di situ aku juga lagi sibuk-sibuknya latihan buat Natal teman-teman. Kalau kalian mungkin pernah melihat aku nari di depan. Jadi aku adalah dancer di JCPRJ. Dan waktu itu aku lagi sibuk-sibuknya latihan buat Natal. Karena waktu itu kan siapa yang datang ke Natalnya JCPRJ? Waktu itu lihat ya, kita drama musikal kita yang keren banget itu. Nah kita lagi persiapan buat Natal, buat drama itu. Jadi lagi sibuk banget, ditambah UTS, ditambah ada yang ngajak pergi gitu kan. Di situ aku mikir, gimana ya, bisa sih sebenarnya kalau misalnya dari pagi, siang sampai sore, gue pergi nih sama teman-teman gue. Ntar malam sampai pagi gue begadang ngerjain UTS. Ya aku mikir kayak gitu, terus bisa selesai, tapi ya kuat-kuatin aja gitu. Dan akhirnya aku pun melakukan itu teman-teman. Dan by the way ya, yang ngajak pergi tuh gak cuma satu circle gitu kan. Ada circle A, circle B, harinya beda-beda gitu. Jadi sepanjang hari itu aku bangun, misalnya aku bangun jam 11. Terus aku minum kopi dulu. Minum kopi pagi nih, pagi minum kopi. Biar nanti pas ketemu sama teman-teman gak ngantuk gitu kan. Terus siang sampai malam tuh ngumpul, nongkrong, hahaha, cengengesan gitu kan. Terus nanti pas udah malamnya sampai rumah sekitar jam 9 mungkin sampai rumah, aku minum kopi lagi. Karena apa? Karena mau ngerjain UTS. Terus begadang tuh sampai jam 6 pagi baru tidur. Nanti bangun lagi jam 11, begitu terus tiap hari. Dan sifat jelek aku adalah orang yang ngeyelan. Tahu gak ngeyelan tuh apa? Tahu ya, ngeyelan tuh susah dibilangin, kepala batu. Nah itu tuh sifat jelek aku. Mamaku udah bilang, jangan kecapean, nanti sakit. Dia bilang, enggak lah aku bisa udah biasa. Sampai akhirnya kelar, UTS aku kelar tuh semuanya. UTS aku kelar, aku juga udah jalan sama teman-teman aku. Keesokan harinya perut aku sakit banget. Aku bangun tidur gak bisa bangun dari kasur. Aku gak bisa bangun, gak bisa duduk karena saking sakitnya. Dan akhirnya aku dibawa ke UGD waktu itu. Dan ternyata waktu itu aku kena GERD. Dan dokter bilang itu penyebabnya ada 4. Yang pertama, kopi itu udah pasti. Jadi penyebab aku kena GERD. Terus yang kedua, kebanyakan begadang, kurang tidur. Yang ketiga, kecapean. Dan yang keempat itu stres. Wih, diborong semuanya tuh kan. Jadi itu resiko yang aku terima ketika aku mementingkan keinginan aku sendiri gitu. Dan apalagi waktu itu udah Hamin berapa ya? Hamin 3 kayaknya Natal JC. Jadi waktu mereka pada gladi kotor, pada latihan yang akhir-akhir tuh aku gak ikut guys. Aku masih sekarat di rumah sakit. Tapi aku gak enak juga kan. Karena kalau aku gak ikut, sampai aku gak ikut, mereka teman-teman aku yang udah latihan keras bareng aku kan harus ngulang lagi, harus bikin formasi lagi. Akhirnya aku benar-benar berusaha buat sembuh sampai akhirnya puji Tuhan aku bisa ikut pelayanan di Natal. Tapi ya itu dengan resiko yang harus aku dapat. Itu adalah contoh ketika aku mementingkan keinginan aku sendiri dibanding mengambil keputusan yang tepat. Aku dapat resikonya, nggak dapat enaknya juga. Ya kan? Sakit, ngeluarin duit banyak. UTS aku juga ngerjainnya asal-asalan karena saking pengen cepet selesai, saking pengen cepet tidur, saking udah ngantuk gitu kan. Jadi ya udahlah yang penting kelar. Jadi itu adalah contoh kalau kita melakukan sesuatu menurut dengan keinginan kita sendiri tanpa memikirkan gitu. Resikonya apa ya kira-kira kalau gue ngelakuin ini? Resikonya gimana ya? Bisa gak ya gue ngadepinnya? Dan satu lagi, resiko itu yang nanggung bukan cuman kita. Ya kan? Kalau misalnya tadi aku sakit nih, terus aku gak bisa ikut pelayanan. Tuh teman-teman aku yang pelayanan kena semuanya. Ya kan? Mereka harus berkorban ganti gerakan mungkin atau ganti koreo, ya kan? Nah, jadi itu harus di itu ya teman-teman. Harus dipertimbangkan lagi apakah kalian bisa menanggung resikonya. Oke, lalu yang kedua, boleh di next. Nah, yang poin kedua adalah kepentingan. Kayak yang tadi cerita aku ya, sebenarnya tuh pergi sama teman penting gak sih? Ya, maksudnya mungkin penting, tapi di atas kepentingan itu ada kepentingan yang lebih penting lagi gitu kan. Ada yang namanya prioritas. Jadi di sini kita harus tahu apa itu prioritas kita. Gimana sih kita menentukan prioritas kita? Ukur aja dari yang menurut kamu yang paling harus diselesaikan itu yang mana.
yang harus dilakukan gimana? Kalau menurut kamu itu mungkin gak terlalu penting, atau mungkin kayak bisa deh next time pergi sama teman-teman, kayak bisa deh bulan depan, atau mungkin liburan selanjutnya bisa. Sekarang fokus aja dulu ngerjain UTS, kan bentar lagi juga mau pelayanan, jadi harus jaga kesehatan. Seandainya waktu itu aku mikir kayak gitu, mungkin kan aku gak bakal sakit kan. Ya, tapi gak apa-apa, itu jadi pelajaran buat aku juga, dan aku juga berharap teman-teman bisa belajar ya dari kesaksian aku yang itu. Nah, jadi kepentingan itu kita harus tahu our priority. Kalau misalnya nggak dilakuin, kira-kira pengaruhnya apa? Misalnya nih, by the way ya teman-teman, by the way nih, ini kita ngomongin soal mengambil keputusan tuh bukan cuman ketika kita dihadapkan oleh pilihan. Tapi dalam setiap proses hidup kita, dalam setiap hari-hari yang kita jalani, kita tuh punya kontrol atas diri kita sendiri. Betul? Betul atau betul? Betul. Ya, jadi kita punya kontrol yang bisa kita putuskan gitu. Kita mau melakukan A atau melakukan B. Kayak misalnya kita mau ngomong ke teman kita, mau ngatain teman kita kayak, ih lu bau banget sih. Nah, misalnya teman-teman, kita harusnya sebelum kita melakukan itu kita bisa memikirkan kan, perlu gak sih gue ngomong kayak gitu? Atau perlu gue perhalus lagi gak sih bahasanya, dia bakal sakit hati gak sih? Ya, jadi kita harus tahu kepentingannya. Kalau dirasa nggak terlalu penting, atau mungkin dirasa bisalah dipoles dikit, atau mungkin bisalah diganti, dicari jalan keluar yang lain, maka lakukan itu. Karena kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang mungkin menghambat prioritas kita, atau menghambat kegiatan-kegiatan kita yang lain, yang mungkin kita sekolah nih, kalian kan masih sekolah, tapi kalian mungkin saking pengennya pelayanan, saking setianya sama JTC PRJ gitu kan, Senin sampai Minggu tuh kalian ke GC terus, nggak tahu sih ngapain. Ini contoh. Senin sampai Minggu, Seninnya mungkin cool, terus Selasanya mungkin Selasanya cool yang di sebelah sana, terus nanti Rabu ada apa, Kamis ada apa gitu. Dan sampai akhirnya sekolah kalian terbengkalai gitu. Itu jangan ya teman-teman, pelayanan boleh tapi jangan sampai mengabaikan prioritas kalian yang lain, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, perhatikan juga resiko dan kepentingannya ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, sebelum masuk yang ketiga, ini adalah poin yang utama dari yang terutama. Ya, yang harus, kalau misalnya poin ketiga ini tuh nggak lulus, nggak ke checklist, berarti poin ke-1 dan kedua nggak penting. Ya, jadi udah pasti kalau ini yang ketiga nggak ke checklist, udah pasti itu bukan pilihan yang tepat. Nah, sebelum kita masuk ke poin yang ketiga, teman-teman yang bawa Alkitab mungkin boleh dibuka Alkitabnya di 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Yang udah katakan hihi. Hihi. Jadi ketawa beneran kan saya? Nah, teman-teman yang gak bawa kitab juga bisa lihat di depan. Aku bacain aja ya teman-teman. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dan ini adalah ayat yang akan mengantarkan kita ke poin ketiga. Boleh di next. Nah, poin ketiga adalah kemuliaan Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu atau ketika kita berbuat something ya yang mungkin harus kita putuskan atau harus kita lakukan, pikirin lagi deh, itu udah memuliakan nama Tuhan belum ya? Tuhan seneng gak ya kalau gue ngelakuin ini? Kira-kira reaksi Tuhan gimana ya kalau gue ngelakuin ini? Kalau misal jawabannya itu gak menyenangkan Tuhan atau itu gak memuliakan nama Tuhan, maka itu bukan pilihan yang tepat. Karena pasti teman-teman, pasti percaya sama aku. Ya pasti ada jalan keluar atau banyak pilihan lain yang bisa kita ambil selain itu. Kalau itu gak memuliakan nama Tuhan ya. Jadi hal pertama yang harus kita ingat dan yang harus kita catat baik-baik adalah kemuliaan Tuhan. Jangan sampai karena kita sembrono, tahu sembrono tuh sembarangan ya. Karena kita sembarangan, orangnya kayak maunya cepet langsung selesai aja dah, udah. Gue gak mau kebanyakan mikir, gue gak mau kebanyakan
berandai-andai, gue nggak mau banyak pertimbangan, gue pusing, jadi ya udah lakuin aja apa yang sekiranya cepet. Misalnya nih, apa ya, kedukun gitu kan. Kedukun minta penggandaan uang, ada tahu kasusnya? Kasus yang dukun menggandakan uang itu, teman-teman kalian jangan terjerumus ya. Tapi aku belajar loh dari kasus itu. Kayak kalau bukan. Bukan pernah dong. Serem juga ya kalau udah. Aku belajar dari situ kalau ternyata di dunia itu banyak orang-orang yang putus asa gitu. Orang-orang putus asa. Kita nggak pernah tahu ya alasan dia sampai mereka bisa percaya sama dukun tuh apa, kita nggak pernah tahu. Karena kalau misalnya kita sekarang mungkin masih ke gereja, kita tahu kebenaran, mungkin menurut kita tuh aneh. Menurut kita kayak, kok lu bisa sih percaya sama dukun? Kok lu bisa sih percaya sama omongan gak masuk akal? Sama janji-janji yang gak jelas itu? Tapi yang namanya orang kepepet, yang namanya orang putus asa, itu mereka bisa ngelakuin apa aja. Gitu. Jadi di sini kalian sebelum melakukan sesuatu ada baiknya kalian gak putus asa, dan kalian berdoa sama Tuhan. Kalaupun misalnya kalian udah mentok banget, kalian bisa kan minta saran ke teman, atau mungkin tanya doa ke Tuhan, Tuhan aku minta tanda dong, kira-kira aku harus apa ya? Jadi pastikan semua keputusan, semua hal yang kita lakukan itu memuliakan nama Tuhan. Next. Oke, jadi selanjutnya kita tuh mau ada sedikit mencari perbedaan ya teman-teman. Antara dua tokoh Alkitab, nih kelihatan gak nih? Jadi ini adalah dua tokoh Alkitab, ada yang tahu yang kiri siapa? Yang kanan, sorry. Kanan, iya kiri maksudnya, maaf. Kanan aku, kiri kalian gitu. Siapa yang kiri? Abraham. Terus kalau yang kanan? Yunus. Pinter lah, pasti di sekolah minggu kesayangan kakak-kakaknya nih. Oke, jadi ini adalah dua tokoh Alkitab yang mungkin kalian udah sering banget dengar ceritanya. Ya pasti siapa sih yang gak pernah dengar cerita Abraham sama Ishak? Atau yang gak pernah dengar cerita Yunus? Kayaknya gak ada deh. Kayak semua kita pasti udah pernah denger ya. Kita mulai dari Abraham dulu ya. Abraham ini dia itu menantikan seorang anak. Ya, dia udah dijanjiin sama Tuhan kalau dia akan diberi seorang anak gitu. Dan Abraham sama istrinya dia tuh udah sangat menantikan. Aduh gue udah pengen banget punya anak. Gue udah sangat menantikan anak yang dijanjiin Tuhan. Tapi mana yang gak datang-datang. Sampai akhirnya Tuhan beneran menepati janjinya, dia memberikan anak yang namanya Ishak. Oke. Nah, sebagai Abraham pasti kalau misalnya dikasih anak langsung senang dong, karena kayak aduh gue udah nantiin ini lama banget, akhirnya janji Tuhan tergenapi. Tapi ketika Ishak udah dewasa nih, udah cukup lumayan udah bertumbuh gitu, Tuhan memerintahkan Abraham buat mempersembahkan Ishak. Tahu ya cerita itu? Nah, kalian bayangin aja deh, kayak misalnya kalian udah nabung banget nih kerja keras pagi, siang, sore, malam. Pengen banget beli iPhone 20. Nah, misalnya ada iPhone 20 gitu kan yang kameranya satu layar penuh gitu. Ya, kalian udah pengen banget beli iPhone 20. Akhirnya kalian bisa kebeli tuh iPhone. Tapi tiba-tiba mama kalian bilang nih, Kak, Ci, Kok, Dek, boleh nggak kalau iPhone-nya mama dulu yang pakai? Soalnya handphone mama udah rusak. Nanti kamu mama beliin lagi ya. Tapi nanti nggak tahu kapan. Kalian gimana perasaan kalian? Apakah kalian dengan ikhlas akan iya mah ini pakai aja, aku nggak apa-apa kok nggak pakai handphone. Ya aku nggak apa-apa nggak usah pakai handphone, yang penting mama pakai. Aku yakin gak ada yang kayak gitu. Kalau ada yang kayak gitu gila sih. Ya, kalian luar biasa sekali ketegaran hati kalian ya. Ya, tapi itu contoh yang mungkin terjadi gitu. Kalau misalnya kalian ada di posisi Abraham, pasti maunya dia tuh dia nggak mau mempersembahkan Ishak. Orang itu anaknya udah gue nantiin, masa sih gue harus mempersembahkan dia pakai tangan gue sendiri, gue harus menyembeli dia. Pasti nggak ikhlas dong. Dan kalau Abraham mengikuti kemauan dia sendiri, dia pasti nggak mau mempersembahkan Ishak. Tapi Abraham dia memilih buat taat. Karena apa? Karena dia tahu ada rencana Tuhan di balik perintah Tuhan. Akhirnya dia dengan ikhlas ya, dengan hati yang mungkin berat, tapi ya udahlah kita lihat rencana Tuhan. Akhirnya dia mau mempersembahkan Ishak.
Tapi akhirnya Tuhan sediakan kambing dan domba, jadi Ishak gak jadi dipersembahkan. Terus apa bedanya Abraham sama Yunus? Tahu yang ceritanya Yunus, latar belakangnya kenapa dia bisa masuk ke perut ikan? Yunus itu kan diperintahin buat menyebarkan kabar ya ke kota Niniwe gitu. Kalau kota mereka akan dihancurin. Tuhan bilang, Yunus udah deh lu pergi ke Niniwe, kasih tahu mereka, suruh bertobat. Kalau nggak bertobat gue beneran bakal hancurin tuh kota. Tapi karena Yunus nggak sudi, dia tuh ngerasa nggak sudi ke Niniwe gitu. Karena gila Niniwe tuh musuh Allah loh. Niniwe tuh kota yang sangat berdosa ya kali gue khotbah di sana. Nggak mau nggak sudi. Akhirnya dia pergi ke kota lain. Dia melawan perintah Tuhan dan akhirnya dia ada naik ke kapal, ada ombak, akhirnya dia ditelan ikan selama 3 hari. Ini tuh bedanya Abraham sama Yunus teman-teman. Abraham walaupun mungkin yang disuruh Tuhan, yang diperintahkan Tuhan itu gak sesuai sama keinginan dia, gak sesuai sama harapan dia, tapi dia tetap ngelakuin itu. Karena dia gak mementingkan keinginannya sendiri. Dia tahu kalau apa yang Tuhan mau buat hidup dia itu udah yang paling tepat. Gak mungkin Tuhan nyuruh kalau gak ada alasannya gitu kan. Pasti itu udah yang paling tepat, jadi yaudah gue lakuin aja. Gue lihat nih, alurnya Tuhan mau bawa gue kemana sih. Tapi sementara kalau Yunus, dia udah menyimpulkan sendiri. Dia udah menyimpulkan sendiri kalau udahlah gue gak mau ke Niniwe. Dan dia ngerasa oke dengan melawan Tuhan seperti itu kan. Tapi akhirnya dia menyesal. Jadi jangan sampai ya teman-teman kita menyesal seperti Yunus. Maksudnya jangan sampai kita harus dihukum dulu, harus kena batunya dulu baru kita nyesel. Karena hidup itu gak bisa diando, bener? Hidup gak bisa diando. Kayak misalnya kalian, kalau misalnya nih kalian ngomong kasar gitu, misalnya kucing gitu. Apakah bisa ditarik perkataan tadi? Gak jadi, gue gak jadi ngomong itu. Gak bisa dong, ya kan? Ya jadi berhati-hatilah gitu. Dalam memilah-milih, dalam hal apapun. Mungkin gak cuma tentang pilihan ya teman-teman, tapi hati-hatilah dalam berbicara. Hati-hatilah dalam bersikap. Hati-hatilah juga dalam berpikir, karena pikiran tuh kadang bisa menjebak kita juga. Everything. Jadi makanya tema hari ini kan think twice about everything kan. Karena ini gak cuma tentang pilihan aja, tapi tentang semuanya. Next. YOLO. Istilah, kalian pasti sering banget ya lihat di Instagram orang update foto gitu. Misalnya captionnya YOLO. Apa sih YOLO itu? YOLO itu adalah, tahu ya dia itu singkatan dari You Only Live Once. Jadi kamu tuh cuma hidup sekali. Tapi seringkali You Only Live Once ini dipakai buat membenarkan hal-hal yang seharusnya gak dilakukan gitu. Ya misalnya kalian diajak sama teman kalian, yuk ngerokok yuk. Kapan lagi sih mumpung masih muda? YOLO lah YOLO, lu cuma hidup sekali, nikmatin lah. Nikmatin hidup kalian. Sering banget. Aku gak munafik ya, aku juga pernah menjadikan YOLO ini sebagai pembenaran atas sikap aku yang gak bener. Yang kayak misalnya aku melakukan apa ya, waktu sekolah aku tuh suka banget nyontek. Ini aku jujur ya. Karena sekolah aku tuh gurunya tuh cuek-cuek gitu loh. Yang kayak mereka tuh gak tahu antara mereka malas kerja atau gimana. Tapi yang penting selesai gitu. Jadi kita bisa nyontek di depan guru gitu. Dan itu menjadi suatu kebiasaan yang dinormalisasi. Karena gak ada apa, gak ada yang ngontrol. Gak ada yang bilang itu gak boleh. Gak ada yang bilang itu gak boleh dilakuin. Dan aku waktu itu aku bilang ya udahlah kita cuma hidup sekali. Puas-puasin aja lah masa-masa nakal di SMA. Kita gak bisa lagi loh balik ke SMA. Nanti kalau udah kuliah udah gak bisa lagi kayak gini. Nah, itu sering banget kayak gitu. Next. Emang bener hidup kita tuh cuma sekali. Bener kok istilah YOLO itu, you only live once. Tapi karena kita cuma hidup sekali, maka dari itu kita harus hidup dengan benar. Jangan dibalik pikirannya, kita cuma hidup sekali ya udah kita nikmatin hidup yang gak bener gitu. Karena kan kita gak bisa ngulang lagi. Tapi dibalik jadi karena kita cuma hidup sekali, karena kita gak bisa balik lagi, maka kita harus selalu bijaksana. Be wise. Bijaksana dalam menentukan keputusan kita, bijaksana dalam melakukan setiap halnya. Supaya apa? Supaya kita gak nyesel kayak Yunus tadi. Nah kan, karena kalau misalnya udah nyesel tuh
sulit teman-teman. Sulit ya. Pasti kalian pernah dong ngerasain yang namanya nyesel. Ya kan? Kayak misalnya tadi tuh kalau soal jebakan itu ya, yang tadi aku cerita. Aku pernah tuh dapat pilihan ganda soal jebakan. Tapi karena pilihannya tuh panjang-panjang kayak A, B, C, D-nya tuh mirip jawabannya. Tapi tuh paragrafnya panjang-panjang gitu. Nah aku males baca. Ini waktu aku sekolah ya, waktu aku SMA. Aku males baca dan akhirnya ya udahlah yang A aja. Paling salah satu ini dong. Nah akhirnya waktu nilainya keluar, salahnya 10 bukan 1 gitu kan. Jadi itu salah, yang lainnya juga ada yang salah lain. Tapi kan aku kepedean yang lainnya bener, kayak ya udahlah jawab aja yang A. Tapi ternyata yang lainnya salah juga. Akhirnya nilai aku jelek. Nilai aku jelek dan waktu SMA tuh aku lumayan ambis karena waktu itu aku ranking 1. Dari kelas 10 sampai kelas 12 tuh aku selalu ranking. Jadi aku tuh sangat tergoncangkan kalau misalnya ranking aku tuh turun gitu. Jadi aku agak tergoyahkan gitu kan. Agak terguncang mentalnya gitu. Jadi waktu kejadian itu aku bener-bener nyesel yang kayak harusnya gue harus bener-bener teliti jawabnya. Gue harusnya pikirin ulang. Gue harusnya pertimbangin lagi sebelum gue ngelakuin itu. Karena setelah kayak gitu apa yang bisa aku lakuin? Ya gak bisa lah, cuma nyesel doang, ya kan? Jadi sebelum kita menyesal, sebelum kita mengambil langkah yang salah, maka kita harus selalu bijaksana dalam mengambil keputusan kita. Oke, nah teman-teman aku mau tutup sharing hari ini dengan satu quotes, very next. Ini quotes aku sebenarnya nemu di internet, random aja gitu, tapi agak menusuk hati, lena di hati gitu loh. Karena kata-katanya tuh sangat relatable sama aku. We all make choices, but in the end our choices make us. Artinya tuh kita punya kontrol atas diri kita. Kita punya kontrol atas setiap hal yang akan kita lakukan. Kita bisa milih nih, kita mau ngelakuin A, B, C, dan D. Dan itu terserah sebenarnya. Terserah, kalian mau ngelakuin A bisa, ngelakuin B bisa, ngelakuin C juga bisa kok, terserah. Tapi pada akhirnya, pilihan yang kita ambil ini akan menentukan hidup kita selanjutnya tuh bakal gimana. Ya kan? Jadi kalau misalnya hari ini aku, contohnya nih, contoh kecilnya aku alamin tiap hari ya. Kayak tadi aku setiap bangun tidur kan pasti agak telat dikit gitu ya. Jadi aku harus memutuskan nih, aku mau naik Grab atau naik TJ ya. Kalau misalnya aku memutuskan buat misalnya hari ini aku mau naik Transjakarta. Itu akan menentukan nasib aku nantinya. Kalau misalnya aku telat, ya udah. Itu efek dari aku milih buat naik Transjakarta. Padahal kalau misalnya aku milih naik Grab mungkin aku gak bakal telat gitu kan. Nah jadi ketika kita membuat keputusan, ketika kita melakukan, memilih sesuatu, perhatikan baik-baik. Kemana pilihan itu akan membawa kita? Apa resikonya? Apa yang akan kita hadapi setelah kita membuat keputusan itu? Dan kalau misalnya di sini ya mungkin teman-teman ada yang udah terlanjur terlanjur melakukan atau terlanjur mengambil keputusan yang salah, it's okay. Aku di sini nggak menghakimi kalian karena aku sendiri juga nggak sempurna. Aku sering banget ngambil keputusan yang salah. Sering banget, kayak hampir tiap hari. Ya kan? Tapi dari kesalahan itu aku terus belajar buat selalu think twice about everything. Mungkin gak cuma twice ya, gak cuma 2 kali, tapi mungkin berkali-kali. Pikirin lagi deh. Dan kesalahan-kesalahan itu, penyesalan yang ada itu buat kita belajar. Buat kita bisa lebih berhati-hati lagi ke depannya. Dan kalau misalnya sekarang mungkin kalian ada yang udah terlanjur mengambil keputusan yang salah, it's okay gitu. Putar balik aja sebelum kejauhan kan. Putar balik. Emang sih kita nggak bisa undo, kita nggak bisa mengulangi pilihan kita, tapi kita masih bisa memperbaikinya. Setuju? Setuju. Kita masih bisa memperbaiki apa yang kita lakukan gitu. Jadi walaupun kita nggak bisa ngulangin, kita nggak bisa membuat ulang pilihan atau kita bisa mengulang waktu, tapi kita masih bisa memperbaikinya. Kan teman-teman jangan jadi kayak Yunus ya, yang baru nyesel setelah dihukum Tuhan. Setelah kena batunya nih, kalau istilah orang zaman sekarang kan kena batunya aja baru lu nyesel gitu kan. Jangan sampai Tuhan marah dulu, amit-amit ya, jangan sampai teman-teman, serem loh. Atau jangan sampai
kita kena batunya dulu, baru kita nyesel. Baru kita mikir, aduh gimana ya, apa yang harus gue lakuin buat memperbaiki ini semua. Tapi jadilah kayak Abraham, yang gak banyak cincong, gak banyak babi bu, gak banyak nanya, Tuhan kenapa sih, kenapa harus Ishak? Kenapa gak yang lain aja, kan ada tuh kambing domba yang lain, gue mampu kok persembahan itu buat lu. Tapi kenapa harus anak gue? Abraham tuh gak ada nanya kayak gitu teman-teman. Dia gak ada ngebantah Tuhan, dia gak ada kebanyakan kepo, gak ada kebanyakan nanya, tapi dia lakuin aja. Karena apa? Karena dia percaya kalau rancangan Tuhan, kalau rencana Tuhan buat hidup dia itu udah pasti yang udah paling tepat. Ya, dia percaya kalau ada rancangan indah yang Tuhan sediakan buat dia. Aku boleh undang tim PPW buat naik. Nah mungkin sekarang susah teman-teman, mungkin sekarang rasanya sulit, kayak aku susah banget, aku tahu ini gak bener, aku tahu keputusan aku salah, aku tahu keputusan aku tuh gak tepat, tapi gimana dong, aku pengen banget. Susah banget buat ngelepasinnya. Percaya teman-teman, one day kamu bakal tahu, kamu bakal paham kenapa sih Tuhan mau kita ngelakuin itu. Apa sih rancangan Tuhan buat hidup kita? Mungkin sekarang kita nggak tahu ya, karena kadang tuh rencana Tuhan, kadang rancangan Tuhan tuh emang di luar nalar gitu. Kadang kita nggak bisa pikir pakai logika, kenapa Tuhan maunya kayak gini, padahal ada cara ini yang lebih gampang, padahal bisa kayak gini, padahal bisa kayak gini, kenapa harus kayak gini. Tapi suatu saat nanti kita pasti bakal sadar, oh iya ya, ternyata waktu itu gue disuruh Tuhan kayak gitu karena Tuhan mau ini ada di hidup gue, Tuhan mau gue begini, Tuhan mau begitu. Dan ingat buat selalu berpikir berulang kali sebelum melakukan sesuatu. Pertimbangkan segala resikonya, kepentingannya, dan apakah pilihan kalian itu memuliakan nama Tuhan. Apakah pilihan kalian itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau misalnya enggak, ya udah putar balik aja. Cari pilihan lain yang bisa kalian pilih gitu. Aku juga sama-sama belajar ya di sini. Aku juga abis ini aku bakal belajar buat lebih hati-hati lagi. Karena aku orangnya juga asalnya plos gitu kan. Mungkin buat bisa lebih hati-hati dalam berbicara. Buat bisa lebih hati-hati dalam bertindak gitu. Supaya apa yang aku lakukan itu gak bakal aku sesalin kemudian hari. Yuk teman-teman sama-sama kita tutup mata kita. Sama-sama kita mau berdoa ke Tuhan buat selalu tuntun kita. Supaya apa yang kita lakukan setiap harinya, supaya apa yang kita lakukan, supaya apapun langkah yang kita ambil, itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Teman, sama-sama kita tutup mata kita. Kita nyanyikan satu pujian ini. Jadikan ini janji kalian ke Tuhan, kalau kalian akan selalu mementingkan kemuliaan Tuhan dibanding yang lain. Jadikan ini janji kalian ke Tuhan, kalau hidup kalian akan kalian persembahkan buat menyenangkan hati Tuhan. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I'll live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand
atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu dari pagi hingga siang ini Tuhan. Kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami bisa mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya firman yang tadi disampaikan Ciholi bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan, dan bisa kita jadikan rema dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semuanya merasa terberkati oleh firman hari ini. Amin. Amin. Oke, aku undang teman-teman buat arahkan kedua jempol kalian ke Ciholi sambil bilang thank you Ciholi atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, JTC PRJ rindu ada jemaat yang baru pertama kali hadir. Boleh lambaikan tangannya. Apakah ada? Oke, semua jemaat yang setia, amin. Amin. Oke, berarti ini menjadi tugas kita untuk mengundang teman-teman kita yang mungkin belum mempunyai gereja tetap untuk beribadah di sini. Oke teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, Oke teman-teman, sekarang kami akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang bayar persembahannya secara cash atau tunai, boleh disimpan dulu persembahannya, nanti dikasih di kotak yang coklat di pintu keluar pas mau keluar. Terus buat teman-teman yang scan QRIS, bisa di scan QRIS-nya dan pastiin kalau misalnya rekening penerimanya adalah rekening JCGP PRJ. Oke teman-teman, kita akan berdoa persembahan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang disampaikan oleh Ciholi tadi Tuhan. Sekarang kami ingin memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini bisa memperos kerajaan-Mu di bumi dan di surga, dan berkatilah tangan-tangan yang memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. amin. Oke teman-teman, selamat memberi, dan sambil memberi kita akan ada pengumuman. Oke, lanjut. Oke, tema minggu depan itu Action Creates Changes. Dalam jam ibadahnya tetap seperti biasa, ibadah 1 itu pukul 9 dan ibadah 2 itu pukul 11.30. Next. Oke, teman-teman udah pada follow IG JTC PRJ belum nih? Udah ya, oke. Buat yang belum follow, silakan follow. Dibuka IG-nya harus dicari @JTC PRJ atau kalian bisa langsung scan aja di sini. Nanti kalau kalian scan itu di JTC PRJ ada link bio-nya, link tree. Nah di link tree itu tuh ada 3 section. Yang pertama ada prayer request, registrasi pelayanan, registrasi cool. Silahkan kalian klik sesuai yang kalian butuhkan saja. Lanjut. Oke teman-teman semua udah tergabung dalam cool, amin. Oke, buat yang belum tergabung dalam cool, bisa banget ikut cool kita. Kalian bisa langsung registrasi cool di link bio yang ada di JTC PRJ. Oke, masih ada temuan lagi. Shalom semuanya. Bagus banget, shalom semuanya. Shalom. Nah gitu dong. Nah jadi JTC, gue mau ngasih tahu JTC. jadi gue mau ngasih tahu JTC kita bakal ngadain Sport Day. Tepuk tangannya dulu dong. Nah Sport Day itu apa sih? Sport Day itu kita main basket dan badminton bareng. Lapangannya gratis, gak dipungut biaya, tinggal bawa. Kalau nggak ada alatnya nanti kita bisa pinjemin. Nah, gue mau tanya dulu, ada yang main basket di sini boleh angkat tangannya? Oh, itu banyak ya. Sabar. Angkat tangannya, tahan. Nah, gue foto, nanti gue cari mukanya. Oke, jadi basket nanti PIC-nya ada Jetro. Lihat di belakang ada Jetro, ada Steven. Mana Steven? Buat yang cewek-cewek mau main juga ada Carissa ya, iya. Ada Carissa, jadi tenang aja. Ada cewek ada cowok juga, tinggal main datang. Nah itu di hari Rabu, ingat baik-baik teman-teman. Hari Rabu 19 April, mau yang jago, yang gak bisa main, yang pengen main, yang gak pengen main datang aja. Nanti diajarin juga. Ya hari Rabu di GRTP Sunter. Itu dekat Sunter Mall. Jadi dekat sini jam 12 sampai jam 2. Informasi lebih lanjutnya ada di poster nih. Silakan dilihat, kekecilan ya. Nanti di-post di IG-nya JTC PRJ di story. Tinggal dilihat aja, di screenshot. Kalau kalian mau ikut boleh kabarin yang tadi, Ko Steven, Jetro atau Carissa. Atau gampangnya aja kalau lagi hari biasa tinggal di DM. Di Instagramnya JC, kasih nomor teleponnya, nanti kita kontak. Mau undang teman-teman boleh, mau undang yang lain juga boleh. Semuanya gratis. Kecuali bolanya tidak gratis, jadi nggak bakal dibawa pulang bolanya. Terus ada badminton, ini banyak nih tim badminton nih. Kebetulan lebaran jadi gue bisa main, jarang-jarang main sama gue. Nggak juga sih sebenarnya, gue main-main aja. Yang badminton boleh angkat tangannya yang main badminton.
Boleh lihat kanan kirinya ada Ko Asaf di sana. Badminton itu di Sabtu 22. Iya benar, 22 April pas hari Lebaran. Jadi kalau kalian yang gak libur, bosen gitu. Atau mau punya banyak teman kayak Ciholi, boleh datang badminton atau basket biar nyari teman yang baru. Nah di Ibistal Sunter, antara jam 9 sampai jam 12 atau nanti kalau banyak kita perpendek 2 jam 10 sampai jam 12 tapi 2 lapangan. Tetap nggak usah bawa apa-apa aja, bawa diri. Kalau nggak ada sepatu, raket, bola ada kita sediain. Raket bisa dipinjemin. Kalau nggak bawa baju, ya belilah baju lah gitu, baju apa aja. Masa gue pinjemin juga kan. Ya udah, jadi itu aja. Tetap sama DM atau kontak yang ada, boleh kontak gue atau kontak terserah di Kojung, WR. Nanti kita invite ke grupnya. So itu aja, see you nanti di Sport Day. Thank you. Oke teman-teman, aku undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa syafaat. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau siang hari ini Engkau telah memberkati setiap dari kami ya Tuhan. Kasih-Mu tiada habisnya untuk setiap kami ya Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul di tempat ini, kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Itu semua karena Engkau ya Tuhan. Kami saat ini mau berdoa ya Tuhan untuk Ciholi yang telah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Teman-teman, mari arahkan tangan kita ke Ciholi. Tuhan, Kau berkati Ciholi dalam segala aspek kehidupannya Tuhan. Kau berikan dia selalu kesehatan. Berkati untuk keluarganya ya Tuhan, untuk pekerjaannya ya Tuhan, untuk kuliahnya juga ya Tuhan. Kau jadikan ia garam dan terang-Mu ya Tuhan. Menjadi berkat ya Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya dimanapun ia berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang BCK 7, untuk Paniko dan Dr. Yanto ya Tuhan. Biar kiranya Kau yang berikan hikmat dan marifat-Mu ya Tuhan bagi mereka dalam memimpin gereja kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pemimpin GTC ya Tuhan, untuk Kojos, untuk Kofrans ya Tuhan. Kau yang jadikan mereka naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor ya Tuhan. Apa yang mereka lakukan dapat berhasil ya Tuhan Yesus. Berkati untuk pekerjaan mereka ya Tuhan, untuk kesehatan mereka. Kau yang jaga lindungi dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk negara kami, untuk Indonesia ya Tuhan. Indonesia akan aman dalam perlindungan tangan-Mu. Setiap mara bahaya apapun itu yang ingin mengganggu negara kami ingin patahkan dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Presiden Wakil Presiden, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Biar kiranya Engkau yang berikan mereka roh takut akan Engkau dalam memimpin negara kami. Tidak lupa ya Tuhan, kami mau berdoa untuk generasi Yeremia, untuk anak-anak muda yang ada di Indonesia ya Tuhan. Kau yang jamah satu persatu ya Tuhan, di antara mereka ya Tuhan, Kau yang lawat setiap dari mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan sementara kami ingin pulang, Kau sampaikanlah kami ke tempat tujuan kami dengan selamat. Sebelum itu kami ingin menerima berkat melalui hamba-Nya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah menerima berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Oke teman-teman, boleh kembali duduk kembali. Kita akan keluar satu persatu sesuai tempat duduk. Boleh mulai dari sebelah sana dulu. Oke, happy Sunday teman-teman. Happy Sunday teman-teman, see you next week.